Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Tabris, mahasiswi Informatika semester 4, Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi terkait mengatur sebuah proyek dan mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung pada mata kuliah manajemen proyek. Namun, sebelum ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Eli Sumarliah SPMP PhD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek yang telah memberikan bimbingan, arahan sekaligus memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada mata kuliah manajemen proyek. Dan juga kepada rekan-rekan yang telah menyimak materi yang saya sampaikan pada video ini. Baik, langsung saja ke pembahasan. Materi lanjutan dari bab mengatur sebuah proyek dalam subbab yang ke-8, yaitu perkiraan waktu. Jadi, bagi setiap manajer, keterampilan yang sangat penting adalah kemampuan untuk memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan bagi anggota terkait tugas dan aktivitas dalam sebuah proyek. Bahkan, dalam proyek-proyek kecil yang tidak memiliki anggaran biaya yang jelas, menjaga jadwal pada proyek menjadi salah satu tolak ukur efektivitas kita sebagai manajer proyek. Ada dua hal penting dalam perkiraan waktu, yaitu menyusun jadwal dengan benar dan melibatkan tim. Untuk menentukan waktu atau jadwal yang akurat, hal tersebut memerlukan kombinasi pengalaman dan logika yang kuat. Di beberapa permasalahan, proyek yang sedang dijalankan itu sering kali deadline atau telat, bukan dikarenakan tidak tahu waktu, malas dan lain sebagainya, tetapi dikarenakan tugas-tugas yang tertera di jadwal tidak didefinisikan secara detail, sehingga kita tidak tahu harus menyelesaikan proyek bagaimana untuk bisa tepat waktu. Mengenai menyusun jadwal dengan benar, tentunya melibatkan tim. Dalam proyek yang paling kecil, di mana para anggota-anggotanya memegang banyak proyek atau tugas sekaligus, berdasarkan hal tersebut, tantangannya ini bukanlah memperkirakan waktu atau memperkirakan seberapa lama tugas-tugas tersebut dapat selesai, melainkan seberapa lama anggota tersebut memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas di sela-sela kesibukan atau pekerjaan mereka yang lain. Nah, pada saat pengambilan keputusan, pada setiap anggota akan dimintai perkiraan waktu untuk mempertimbangkan komitmen mereka yang lain pada saat membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas tertentu dari masing-masing anggota. Seperti yang kita ketahui, waktu adalah emas, sangat berharga. Nah, bagaimana caranya untuk memperkirakan waktu? Ada 4 cara. Yang pertama itu adalah membagi-bagi tugas sampai kita tahu dengan pasti, dengan tepat siapa yang mengerjakan tugas-tugas tersebut dan apa saja tugas-tugas yang mereka kerjakan hingga selesai. Kemudian yang kedua, menanyakan kepada orang-orang seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kemudian yang ketiga, meminta saran dari mereka yang telah menyelesaikan tugas yang sama sebelumnya. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kemampuan untuk memperkirakan waktu atau menentukan jadwal yang akurat itu kan memerlukan pengalaman dan pola pikir atau logika yang kuat ya. Cara yang kedua dan yang ketiga ini sangat penting karena mereka yang lebih dulu tahu seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan kita meminta saran nih kepada mereka yang telah menyelesaikan tugas yang sama sebelumnya untuk kita bisa menentukan atau memperkirakan waktu ini. Nah, yang keempat, menggunakan rumus perkiraan waktu yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, berikut
Menggunakan rumus perakiraan waktu, sedikit menjelaskan di berbagai organisasi, industri, dan sektor yang menggunakan model atau rumus untuk memperkirakan waktu ini berbeda-beda. Ya, kemungkinan yang paling digunakan atau yang paling dikenal adalah rumus evaluasi proyek dan ulasan teknik. Jadi, rumus evaluasi proyek dan ulasan teknik ini adalah alat perencanaan jaringan untuk merancang, menjadwalkan, dan mengarahkan proyek-proyek yang kompleks. Untuk menggunakan rumus tersebut, kita memerlukan 3 perkiraan waktu untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan. Nah, di sini terdapat rumus yang pertama dan termasuk rumus dasar juga. Jadi, rumus ini digunakan untuk memperkirakan durasi yang paling mungkin untuk suatu kegiatan tersebut, yang paling mungkin atau kemungkinan baik ya untuk kegiatan tersebut. Nah, di sini terdapat keterangan untuk TO dengan nilainya adalah 1. Jadi TO ini adalah penilaian waktu paling optimis atau kemungkinan baik. Kemudian 4 dikali TM. TM ini adalah waktu yang paling mungkin diperlukan. Kemudian TP ini adalah TP dengan nilai 1 ya. TP ini adalah penilaian waktu paling pesimis atau waktu dengan kemungkinan buruk. Saya ulangi untuk rumus yang pertama dan termasuk rumus dasar juga. TO ini memiliki nilai 1. TO ini adalah penilaian waktu paling optimis atau waktu dengan kemungkinan baik. Kemudian TM dengan nilai di dalam rumusnya adalah 4 kali TM. TM ini adalah waktu yang paling mungkin diperlukan. Kemudian untuk TP itu ada dengan nilai 1 ya di dalam rumusnya. TP ini adalah penilaian waktu paling pesimis atau waktu dengan kemungkinan buruk. Nah, di samping terdapat contoh untuk TO, TM, dan TP ini terdapat suatu data. Untuk TO nilai datanya adalah 2, kemudian ditambah 4 dari rumusnya, kemudian dikali dengan nilai datanya adalah 5, kemudian ditambah 10, lalu dibagi 6. 6 ini adalah nilai bobot ya, nilai pembagian bobot, nilai bobot pembagian untuk mendapatkan hasil dari perhitungan. Setelah dihitung 32 dibagi 6 itu hasilnya adalah mendekati 5,33 hari. Jadi maksudnya adalah untuk waktu untuk menyelesaikan ya perkiraan waktu untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan itu sekitar 5 hari. Nah, untuk rumus yang kedua ini, rumus ini tuh bisa digunakan ke sisi pesimisnya ya. Apabila terdapat keterlambatan suatu tugas yang sangat serius gitu. Jadi caranya adalah mengurangi faktor pengali TM dan menambahkan faktor pengali TP. Nah, kita lihat kembali rumus yang pertama itu kan 4 dikali TM ditambah TP. Nah, berarti untuk 4 dikali TM itu 4-nya dikurangi menjadi 3 dikali TM. Kemudian untuk TP yang nilainya adalah 1 ditambah menjadi 2 dikali TP. Nah, di sini juga terdapat contoh ya. Nilai datanya adalah 2, kemudian ditambah 3. 3-nya itu dari rumus yang kedua yang setelah dikurangi 1, kemudian dikali 5 ditambah 2 yang nilai dari rumusnya, kemudian ditambah 10. Setelah itu dibagi 37 dibagi 6 hasilnya adalah mendekati 6. Jadi karena adanya itu kan misalkan adanya keterlambatan suatu tugas sehingga waktu kemungkinan buruk untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan itu sekitar 6 hari. Sebab berikutnya adalah mewakili rencana. Setelah dibuatnya perkiraan waktu,
Perkiraan waktu ini mewakili rencana atau bagian dari rencana, di mana rencana proyek ini akan menjadi acuan utama untuk memantau kemajuan selama fase pengendalian proyek. Rencana ini bersifat dinamis atau living document, yang artinya dokumen ini akan terus berkembang, sehingga kita harus siap memperbarui dokumen tersebut beberapa kali agar sesuai dengan perubahan kondisi di dalam lapangan dan untuk memperbaiki perkiraan waktu atau biaya yang sebelumnya kurang tepat. Kemudian membuat catatan digital. Nah, untuk sebagian besar proyek, kita perlu memilih perangkat lunak atau software yang paling sesuai dengan kebutuhan. Software yang kita pilih itu harus mudah digunakan, bisa dibagikan, mendukung perhitungan otomatis seperti biaya, durasi anggaran, dan sumber daya, serta memungkinkan pengujian dampak perubahan dan perbandingan beberapa versi rencana. Ada 4 kategori untuk kita memilih software yang tepat dan sesuai kebutuhan, yang nantinya bisa dipakai untuk manajemen proyek. Kategori yang pertama itu adalah software manajemen proyek khusus, ya idealnya untuk lingkungan proyek yang khusus, di mana orang-orang terbiasa menggunakannya. Secara intuisi, mereka dapat membaca semua format dan representasi. Kategori yang pertama ini cocok untuk proyek yang besar atau kompleks, tapi rumit untuk pemula atau proyek kecil. Intinya untuk kategori yang pertama ini digunakan oleh mereka yang sudah ahli atau sudah mahir ya, menggunakan software seperti Microsoft Project dan Jira. Kemudian kategori yang kedua itu adalah spreadsheet software. Nah, kita tahu software atau aplikasinya itu adalah Microsoft Excel. Nah, kategori yang kedua ini berguna untuk proyek yang sederhana dan kecil, serta di mana pengelolaan anggaran sangat penting. Kategori yang kedua ini fleksibel dan mudah didapatkan, cocok untuk proyek kecil, akan tetapi kurang cocok untuk perubahan atau integrasi yang kompleks. Kemudian, kategori yang ketiga ini adalah software grafis. Seperti softwarenya itu adalah seperti aplikasi softwarenya ya, seperti PowerPoint, Visio, dan lain sebagainya. Nah, kategori yang ketiga ini cocok digunakan untuk menyampaikan rencana kepada pemangku kepentingan proyek sebagai presentasi dan menyoroti hubungan antar tugas. Kategori yang ketiga ini bagus untuk presentasi ya, seperti yang ada di video ini, dibuat presentasi ya, rencana. Jadi dibuat presentasi rencana ini secara visual, tetapi tidak otomatis terhubung dengan jadwal atau anggaran. Kemudian kategori yang keempat itu adalah kalender dan task list. Kategori yang keempat ini ideal untuk lingkungan multiproyek, di mana orang-orang bisa menyatukan pekerjaan proyek dan bisnis sehari-hari. Jadi, dan untuk proyek kecil tanpa anggaran keras. Jadi, untuk kategori yang keempat ini praktis untuk menggabungkan proyek dengan pekerjaan harian. Jadi menggabungkan proyek dan tugas pribadi gitu ya, tapi tidak bisa menunjukkan anggaran dan juga tidak bisa melihat jalur kritis atau tidak bisa menunjukkan anggaran yang besar. Aplikasi softwarenya itu seperti Google Calendar. Berikutnya bab yang ketiga, yaitu mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, saat proyek ini sedang berlangsung atau sedang berjalan, mengelola proyek tersebut itu membutuhkan keahlian yang penuh, di mana kita harus bisa memimpin tim, membagi-bagi tugas, dan komunikasinya pun harus lancar. Selain itu, kita juga harus pandai menjaga anggaran, mengatur jadwal, dan tetap tenang meskipun di bawah tekanan atau deadline sekalipun. Subbab yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk proyek. Mengelola proyek itu jarang jadi satu-satunya pekerjaan utama, kecuali
mengelola proyeknya itu di perusahaan besar atau organisasi khusus. Nah, tantangan terbesarnya adalah mencari waktu atau meluangkan waktu untuk fokus gitu ke tugas jangka panjang. Apalagi kalau di tahap perencanaan atau perkiraan waktunya ini sudah selesai dan pekerjaan lapangannya pun sudah mulai menumpuk. Nah, hal apa yang harus dilakukan ketika mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung ini? Ada dua hal penting. Yang pertama yaitu kita harus mengenali prioritas kita sendiri. Jadi kita harus tahu nih prioritas kita sendiri itu seperti apa. Nah, contohnya gitu ya, sebagai seorang manajer itu harus memiliki sikap visioner atau memiliki atau fokus ke jauh ke depan, yang dimana di awal kalau kita tahu prioritas kita sendiri, pasti kita akan melakukan perencanaan yang matang, terus melakukan komunikasi aktif dengan semua pihak, dan yang terpenting itu adalah menganalisis risiko. Jadi kalau kita tahu prioritas kita sendiri, kemudian ada tugas yang deadline, kita harus sigap gitu. Kalau ada masalah yang mendadak, kita harus bisa meminimalisir risiko yang ada gitu. Di saat kita tahu prioritas kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kita menemukan sesuatu yang membuat kita bisa fokus. Nah, kunci supaya tanggung jawab jangka panjang dan tugas harian ini bisa berjalan bersamaan gitu ya, adalah dengan meluangkan waktu untuk melihat gambaran besarnya. Nah, caranya seperti apa? Yaitu memulai dengan rencana. Nah, seperti yang dijelaskan di sebelumnya, itu kita harus menentukan kapan kita akan mengerjakan tugasnya, kapan waktu ini akan selesai, berapa lama tugas yang dikerjakan ini selesai. Nah, itu dimulai dengan rencana. Dan kemudian kita juga meluangkan waktu untuk evaluasi dari apa yang kita kerjakan. Kemudian kita menyatukan tugas proyek dan tugas harian. Tuh, supaya atau dalam artian kita membagi-bagi tugas gitu ya, dari tugas jangka panjang supaya waktunya tidak membutuhkan yang lama. Itu kita bisa membagi tugas-tugas tersebut menjadi beberapa gitu, menjadi kecil tugasnya biar tidak menumpuk dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama gitu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dan menurut saya yang paling penting itu adalah memotivasi diri sendiri. Jadi ketika ada tugas jangka panjang atau tugas yang besar, itu minimal kita paksakan diri untuk mengerjakan minimal satu tugas jangka panjang setiap hari, atau cicil tugas tersebut untuk target berikutnya. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan pada video ini mengenai materi mengatur sebuah proyek dan juga mengelola proyek yang sedang berlangsung pada mata kuliah manajemen proyek ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.